Abhisheka memikirkannya, penantian ini mungkin memakan waktu puluhan tahun, dan bahkan mungkin tidak mungkin menunggu sampai mati. Bagaimana dia bisa begitu pasif dan menunggu kematian? Jadi, dia buru-buru berkata kepada Adi, "Tuan, siapa yang kamu cari? Katakan pada murid ini, aku akan membantumu menemukannya dengan memobilisasi semua koneksi, bahkan jika aku menggali 3 kaki ke dalam tanah." Mendengar keinginan Abhisheka untuk mengungkapkan ketulusannya, Adi mengangguk dan tersenyum puas. Semuanya memang berkembang ke arah yang telah dia perhitungkan. Sejauh menyangkut dirinya sendiri, dia tidak pernah menjadi orang yang baik. Kecuali fakta bahwa dia bekerja keras di hadapan Lord, dia bahkan tidak bisa mencapai garis dasar moral yang paling dasar, dari berbicara tentang apa yang dia katakan untuk orang lain. Bahkan, saat dia pertama kali tiba di Surabaya, dia berpikir untuk menggunakan kontak dan sumber daya kuil Shiva Mandir untuk membantunya menemukan keberadaan Isyana. Namun, setelah dia mempertimbangkannya berulang kali, dia merasa tidak ada gunanya mengungkapkan identitas aslinya untuk memanfaatkan kuil Shiva Mandir. Mengesampingkan apakah kuil Shiva Mandir dapat membantunya menemukan petunjuk tentang Isyana, setidaknya, seorang pendeta Tao yang lahir pada abad ke-19 dan mempraktikkan Taoisme di kuil Shiva Mandir selama beberapa dekade masih hidup. Ini bisa memberinya masalah yang tidak perlu. Justru karena inilah dia tidak pernah datang ke kuil Shiva Mandir. Namun, situasi saat ini sudah agak mendesak baginya. Di satu sisi, Lord telah memerintahkan seluruh Black Mamba untuk tidak aktif untuk sementara waktu, dan mungkin dia akan segera membiarkannya kembali. Peluang yang tersisa baginya untuk menemukan Isyana hampir habis. Terlebih lagi, meski keempat Earl memiliki status tinggi di Black Mamba, tapi dia tidak menikmati kebebasan mutlak. Fakta bahwa dia bisa keluar begitu lama kali ini sepenuhnya karena keinginan Lord untuk menangkap Isyana, namun keadaan tiba-tiba berubah sekarang. Salah satunya meninggal tanpa sebab yang jelas. Mungkin suatu hari Lord akan mengatakan sepatah kata pun, dan dia harus kembali. Di sisi lain, Lord masih ingin mencari tahu keberadaan putra Cahya Renza. Dia tidak bisa lagi menunda masalah ini. Dia akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat, jadi dia hanya bisa menemukan Isyana dengan cepat dengan memanjakan diri di kuil. Meskipun ini pasti akan mengungkapkan fakta bahwa dia berusia lebih dari 150 tahun, jika dia bisa menemukan Isyana, dia akan menang dan kembali dengan kemenangan, dan dia tidak akan pernah datang ke Indonesia lagi. Abhisheka tidak tahu apa rencana kenalan lamanya itu. Dia hanya tahu bahwa dia telah hidup selama hampir 160 tahun. Dan sekarang dia rela mewariskan jalan umur panjang untuk dirinya sendiri, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menerima sertifikat nominasi. Baginya, sama sekali tidak ada alasan untuk menolak. Melihat waktunya sudah matang, Adi langsung berkata padanya, "Abhisheka, kamu harus bekerja lebih keras beberapa hari ini, memobilisasi semua kontak yang kamu bisa, dan bantu aku menyelidiki petunjuk yang kuinginkan. Aku akan ke selatan. Jika kau memiliki petunjuk," pesannya, "hubungi aku kapan saja." Abhisheka berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga." Adi mengangguk, memberinya foto Isyana, dan berkata, "Temukan orang ini di foto itu. Ingat, foto itu tidak boleh dibocorkan, apalagi disebarluaskan lewat internet. Mulai sekarang, foto ini hanya bisa disimpan olehmu. Biarkan orang-orangmu menggunakan foto ini untuk melihatnya dengan jelas di depanmu." "Apakah kamu mengerti?" Adi tidak tahu berapa banyak kontak yang masih dimiliki Isyana, meskipun usianya sudah sangat tua. Dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang internet, dan dia tahu bahwa begitu ada sesuatu di internet, pasti tidak mungkin untuk menghindari disalin dan disebarluaskan. Begitu foto ini tersebar di internet,
kemungkinan besar Isyana atau pengikutnya akan melihatnya. Oleh karena itu, foto ini diserahkan kepada Abhisheka, dan dia harus menjamin bahwa itu tidak akan pernah diposting di internet. Abhisheka mendapatkan foto Isyana ini, dan berkata tanpa ragu, "Tuan, jangan khawatir, aku akan mengingatnya." Kemudian, Abhisheka bertanya lagi, "Tuan, apakah kau memiliki petunjuk umum tentang gadis ini? Misalnya, di mana dia berada?" Adi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu di mana dia berada, tetapi aku secara pribadi berspekulasi bahwa dia mungkin berada di Indonesia. Jadi sebaiknya kamu mengumpulkan sekelompok murid dan mencarinya di seluruh negeri." Abhisheka mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, aku akan mengaturnya." "Oke." Adi mengangguk ringan, dan berkata, "Aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Jika kau memiliki petunjuk, ingatlah untuk memberitahuku sesegera mungkin." "Oke, Tuan." Abhisheka dengan cepat setuju, dan kemudian bertanya pada Adi, "Ngomong-ngomong, Tuan, orang-orang yang menunggu di luar semuanya adalah juniorku. Jika aku dapat membawa murid-muridku untuk mencari umur panjang di masa depan, dapatkah aku juga membawa mereka? Mereka semua adalah murid setia kuil Shiva Mandir, yang telah mengabdikan diri di kuil selama bertahun-tahun. Jika setiap orang memiliki kesempatan untuk mencari umur panjang, maka fondasi kuil Shiva Mandir akan bertahan selamanya." Adi tersenyum dan mengangguk, "Mereka semua adalah murid kuil Shiva Mandirku, dan sekarang setelah aku mencapai Dao sendirian, secara alami aku akan membiarkan seluruh kuil Shiva Mandir naik ke surga." Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Hanya saja masalah ini tidak dapat diketahui terlalu banyak orang untuk saat ini. Lagi pula, begitu dunia tahu tentang hal-hal seperti mengubah nasib melawan langit, itu pasti akan menimbulkan sensasi, dan itu juga akan menyebabkan masalah yang tidak perlu ke kuil Shiva Mandir. Jadi setelah aku pergi, kamu harus memanggil mereka ke sini, katakan dengan tepat apa yang kukatakan, dan pada saat yang sama beritahu mereka untuk tidak membocorkan sepatah kata pun." "Tuan, jangan khawatir," Abhisheka meyakinkan, "aku harus memberitahu mereka untuk menjaga rahasia sepenuhnya." Adi mengangguk dan berkata, "Itu sangat bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Abhisheka buru-buru bertanya, "Tuan, aku tidak tahu di mana kamu tinggal sekarang. Jika kamu tidak keberatan, aku akan meminta seseorang menyiapkan kamar untukmu." Adi menggelengkan kepalanya, "Tidak nyaman bagimu di sini." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Oke, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak hari ini, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Jadi cepatlah dan aturlah. Aku akan menyerahkan telepon kepadamu, dan aku dapat berkomunikasi denganmu kapan saja." Abhisheka berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan." Ketika Adi dan Abhisheka keluar dari ruang rahasia, tetua Shiva Mandir lain yang menonton sudah lama menantikan ini. Bukan hanya Abhisheka yang menantikan umur panjang, mereka juga sama. Jika mereka tidak ingin mendapatkan aura dan mencari umur panjang, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dengan sepenuh hati? Dan saat ini, Adi adalah kesempatan terbaik mereka. Melihat Adi keluar, sekelompok orang bergegas maju untuk menyambutnya dan membungkuk hormat padanya. Adi tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan ketika dia melihat semua orang berlutut di tanah, dia berkata dengan tenang, "Pria dan keponakan, saya sudah memberitahu Abhisheka tentang cara umur panjang, dan aku akan membiarkan Abhisheka menjelaskannya padamu nanti. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku harus mengambil langkah dulu." Ketika semua orang mendengar bahwa Adi akan pergi, mereka sangat kecewa, dan salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Tuan Adi, Anda telah pergi dari kuil Shiva Mandir selama bertahun-tahun, dan Anda akan pergi tepat setelah Anda kembali kali ini. Ini terlalu terburu-buru." Adi melirik Abhisheka,
yang segera melangkah maju dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Firman, Tuan memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jangan mengganggu dan menunda. Tuan telah memberitahuku pertanyaan yang ingin kau ketahui, dan aku akan menyampaikannya kepadamu nanti." Saat dia berbicara, dia memperingatkan lagi, "Namun, kata-kata jelek saya di muka. Jika urusan penting Tuan Adi tertunda, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memata-matai jalan umur panjang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.